Tuhan menjadi tombak berapi di sekeliling kami, sekeliling keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami seluruh aspek umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa fajar Tuhan. Bungkus dengan darah Yesus, pakari kami dengan malaikat-Mu. Dalam nama segala kuasa roh-roh yang tidak berasal dari Allah, dalam nama Yesus, roh penghalang berkat, roh penghalang pujian penyembahan kami, roh sakit penyakit kekhawatiran kelemahan tubuh, roh kesuaman, apapun juga dalam nama Yesus kami lepaskan, kami bersihkan keluar dari setiap kehidupan kami. Dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa roh Allah untuk bekerja. Hadirat Allah, perkenanan Allah, roh kesembuhan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas hidup kami. Biarlah pagi hari ini kuasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, berkati, urapi kami semuanya. Terlebih hamba-Mu yang nanti menyampaikan benar firman-Mu. Baik yang memimpin pujian, baik yang berdoa syafaat, sinyalnya, internetnya, lancar sampai selesainya. Dalam nama Yesus, berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa fajar pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa pimpinan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segala bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya
lebih dekat, bersekutu denganmu. Adikanku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Bapa kami, Bapa kami. Cukup bagi kami. Kudus Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, dan Engkau adil dan benar jalanmu Tuhan, agung dan mulia Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi setiap lidah bibir kami untuk memuji-muji Engkau. Mengurapi setiap kami Tuhan, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapa yang mengasihi, Allah yang peduli kepada kami semua. Terima kasih layak Engkau dipuja, layak Engkau disanjung tinggi Bapa. Namamu berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, tentulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan
yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan membiarkan kaki kami goyah, maka kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kasih-Mu tetap Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firman-Nya. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Tuhan yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Tuhan yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah, yang menjanjikan kepada kami tanah Kanaan, anak-anak yang Engkau kasih. Terima kasih Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami terhisap Tuhan di dalamnya. Kami takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kesempatan Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami bisa datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Tuhan berkati kami semua. Tuhan, kami buka hati kami sekarang juga. Kiranya firman-Mu bisa masuk dalam hati kami, bermeterai di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih yang membimbing kita dalam perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih. Shalom. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa beribadah, doa pagi dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 25. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia
Ia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, seperti sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 25. Pagi hari ini saya akan berikan tema Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan merupakan batu yang mahal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, seperti yang ayat ke-6 dituliskan di situ. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pada saat saya renungkan firman ini luar biasa. Ternyata Bapak Ibu kita mempunyai batu penjuru yang luar biasa. Ya, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Batu penjuru adalah sebuah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Ya, batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan bangunan. Ya, kalau kita melihat seorang tukang bangunan atau mungkin dulu Bapak Ibu waktu membangun rumah ya, bagaimana seorang tukang bangunan itu membuat rumah, menyusun atau batu. Ya. Yang pertama kali yang disusun adalah, yang dibuat adalah pondasi, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, batu pondasi. Nah, batu ini ya menentukan sebuah bangunan. Batu yang pertama diletakkan ini menjadi patokan bangunan. Oleh sebab itu pondasi itu memang harus kuat. Sebuah rumah kalau pondasinya tidak kuat, ya rumah tersebut akan mudah roboh. Ya, rumah tersebut akan mudah hancur kalau mungkin ada getaran atau ada ya angin yang kencang dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita. Tuhan Yesus adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Ya, yang percaya katakan amin. Jadi arah kehidupan kita ini Tuhan Yesus menentukan. Karena Tuhan Yesus adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita sepertinya seolah-olah mau berjalan sendiri. Ya, berapa banyak dalam kehidupan kita pengennya jalan sendiri. Kita nggak mau diarahkan Tuhan. Pengennya ngarah sendiri. Ya, pengennya berjalan sendiri. Pengennya menentukan sendiri. Ya, banyak hal-hal. Ternyata apa yang kita lakukan ini salah, Bapak Ibu. Kita harus hidup berjalan sesuai arahan Tuhan. Amin. Sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Bukan rencana kita, tetapi rencana Tuhan. Loh, berarti kalau gitu kita nggak boleh punya rencana? Boleh. Ya, tidak ada yang melarang kita mempunyai rencana. Ya. Tetapi setiap rencana kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Setiap rencana kehidupan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan yang menentukan arah kehidupan kita. Sudah jelas Bapak Ibu di dalam firman Tuhan. Inilah arah kehidupan kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai batu pilihan? Atau sebagai batu penjuru. Karena Tuhan Yesus, karena dia telah dipilih secara khusus oleh Allah dan ditentukan sebagai pondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus sudah ditentukan secara khusus, sudah dipilih secara khusus oleh Allah, ditentukan sebagai pondasi kehidupan kita semuanya, serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus sebagai dasar keselamatan kita.
bagi setiap orang yang percaya. Artinya, bagi setiap orang yang percaya akan beroleh keselamatan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh keselamatan. Terus bagaimana orang yang tidak percaya? Bapak Ibu bisa menilainya semua. Sudah jelas Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4. Mulai ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya ulangi ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya katakan amin, Bapak. Ya. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Jadi sangat jelas sekali. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita. Tuhan Yesus sebagai dasar keselamatan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Jangan sampai kita lepas dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena pada saat orang tersebut tidak percaya, disitulah keselamatan itu hilang dari kehidupan. Tetapi bagi orang yang percaya kepadanya, di situ ada keselamatan. Ya, di dalam Roma 10 ayat 9, mari kita baca. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kali firman Tuhan ya di dalam ayat ini. Pada setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, langkah yang dilakukan, yang kita lakukan adalah mengaku dengan mulut. Ya, bukan dalam hati ya Bapak Ibu ya. Tetapi apa? Mengaku dengan mulut kita. Artinya kita harus mengucapkan, ya bukan di dalam hati, bukan di batin, ya karena kita bukan ilmu kebatinan, ya. Tetapi diucapkan dengan mulut kita, percaya. Setelah itu percaya dalam hati. Nah setelah mulut ini mengucapkan, hati mulai percaya, ya percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sepertinya simpel dan mudah sekali ya Bapak Ibu untuk memperoleh keselamatan ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita hanya menjalankan 2 langkah ini saja. Tetapi anehnya banyak sekali yang tidak percaya atau kurang percaya. Tetapi puji Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya. Ya. Menguatkan setiap iman percaya kita, hati kita. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 kita akan baca. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus
Kristus. Tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita harus memiliki dasar yang kuat. Ya. Kita harus memiliki dasar yang kuat, kita harus memiliki fondasi yang kuat di dalam kekristenan kita. Karena pada saat fondasi ini kuat, kita akan kuat menghadapi segala macam tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Nah, ini dasar yang harus kita miliki. Di dalam 1 Korintus 3 tadi dikatakan ayat 11, tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar sana tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada kita selain Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sudah mengetahui kebenaran firman ini. Biarlah setiap kehidupan kita semakin menguatkan hati kita, iman kita, dasar fondasi kekristenan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita. Ini yang harus kita lakukan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita. Terkadang masih banyak sekali kita ini memiliki tujuan hidup yang di luar Tuhan. Dan Tuhan Yesus bukan sebagai prioritas kehidupan kita atau tujuan hidup kita. Nah, ada yang menganggap bahwa Tuhan Yesus ini sebagai dan serep aja lah, ya. Nanti kalau ini nggak nolong, baru kita datang kepada Tuhan Yesus gitu ya. Baru kita nanti doa nangis-nangis ya kan, bahkan sampai puasa 3 hari 3 malam ya. Menganggap bahwa Tuhan Yesus ini bukan suatu prioritas atau tujuan hidup. Nah, ini salah besar. Tetapi dalam kehidupan kita harus ya menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas. Prioritas ini yang utama ya, di dalam kehidupan kita. Ya, prioritas. Hal yang utama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu apa yang kita pikirkan, ya, hendaklah Tuhan Yesus sebagai prioritas. Hal yang utama. Artinya dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Banyak sekali ya tujuan kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, biarlah Tuhan Yesus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya. Tuhan Yesus sebagai pusat tujuan hidup kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Ya, tujuan hidup kita adalah kita berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain, Bapak Ibu. Karena pada saat kita berpusat kepada yang bermacam-macam itu tadi, ya, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Karena di luar Tuhan Yesus, ya, sebetulnya kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mengandalkan siapa? Kita mengandalkan, kita berpusat kepada orang yang kuat, orang yang punya jabatan. Kita berpusat kepada orang yang kaya raya. Tapi semuanya itu bisa mengecewakan. Suatu ketika saya pernah berharap kepada seseorang. Ya, saya ingin berharap supaya orang ini bisa menolong saya. Ya, suatu ketika sangat berharap sekali. Dan saya yakin dan saya percaya orang ini bisa menolong saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya menyampaikan atau menginginkan pertolongannya, ternyata
tidak saya duga jawaban orang tersebut sangat-sangat mengecewakan saya. Sangat-sangat mengecewakan saya. Dan dia katakan, sorry, maaf ya, aku nggak bisa nolong. Aku nggak bisa bantu. Waduh. Yang awalnya saya sangat berharap, dan saya percaya orang ini bisa menolong. Ternyata mengecewakan. Bapak Ibu, saya lupa, saya tidak memprioritaskan Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah kita mulai belajar. Setiap aspek kehidupan kita, mari kita prioritaskan Tuhan. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, sebagai pusat. Sebagai pusat. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Pada saat kita percaya, mengaku dengan mulut kita, dan hati kita juga percaya, disitulah keselamatan diberikan kepada kita. Bila firman ini menjadi kekuatan kepada kita semuanya, saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kehidupan kita semakin kuat dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Amin. Saya minta Ibu Gembala untuk melengkapinya. Shalom. Shalom. Terima kasih, Bang. Shalom. Si Tuhan, hari ini kita belajar meletakkan dasar Yesus sebagai batu penjuru. Kalau orang percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan tersandung. Nah ini, kita harus tahu orang yang tidak percaya akan mengalami hal yang di luar Tuhan, tidak ada keselamatan. Diulang lagi di dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tidak dipermalukan. Wah, ini jaminan yang janji adalah Allah kita, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia tidak mempermalukan kita. Ini. Kita pasti diselamatkan, mendapat hidup kekal. Sekarang tinggal pilihan di tangan kita. Kita dipanggil, kita dipilih. Kalau kita sungguh-sungguh memegang pada pilihan percaya kepada Yesus, terus bertumbuh. Dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, ayat yang kedua. Kita harus menjadi bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita akan mengalami batu yang hidup itu memang dibuang manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan dibangun, bertumbuh, bangun rumah rohani kita. Satu rumah rohani
Ya, karena rumah rohani ini suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, dan oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita juga makin berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Kita mau sungguh-sungguh membangun rumah kerohanian kita. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Saudara sudah mulai belajar. Kita semua belajar doa pagi ini. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita membangun rumah rohani kita. Ada janji Tuhan tadi. Kita tidak akan dipermalukan. Sekali lagi katakan yes. Yes. Kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, pasti hidupnya menjadi sama seperti Kristus. Amin. Pasti hidupnya menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ini. Kita harus tahu tujuan kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita juga menyelamatkan orang lain. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari pendoa syafaat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi yang indah ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan mengajari setiap kami. Kami mengerti Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru kami. Engkaulah Tuhan yang menuntun setiap kami, Tuhan. Biarlah Tuhan saat pagi yang indah ini, kami mengucap syukur atas segala tuntunan firman-Mu, Tuhan. Kami mengerti Engkaulah dasar dari iman kami. Engkaulah dasar pondasi yang kuat bagi kehidupan iman kami, Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Bambang yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau lebih lagi. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Berkati apa yang dilakukannya, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, saat pagi yang indah ini kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan kami percaya sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatiannya kepada doa dari tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat perkenanan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa Indonesia menjadi berkat, bagi bangsa yang maju dan kuat. Berkati pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Wakil Presidennya Tuhan. Dan seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Anugerahkanlah kepada beliau-beliau ini Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar para pemimpin pemerintahan dapat mengambil keputusan yang tepat semuanya untuk membangun negara kami, dan bimbing semua pemimpin kami menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta kemuliaan nama-Mu ya Allah. Terima kasih, kami bersatu hati dan berdoa bersama-sama saat ini Tuhan. Kami tidak memandang gereja, tidak memandang interdenominasi merek apapun. Kami berdoa dan berdiri bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Tuhan sudah mengatakan darah anak domba Allah membasuh bangsa Indonesia. Darah Tuhan Yesus sudah membasuh Indonesia, mengampuni pelanggaran bangsa kami. Sehingga sudah tidak ada lagi penyebaran virus-virus apapun. Virus COVID-19 baik varian-varian barunya Tuhan. Hari ini Indonesia sudah didamaikan oleh Tuhan. Indonesia ditudungi oleh Tuhan Yesus. Ada covenant
pengcoveran Tuhan atas bangsa kami. Ada pendamaian, dupa penyembahan doa ini naik dari bangsa kami Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah digenapkan dan lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Indonesia sudah dilindungi oleh sayap-sayap Tuhan. Indonesia ditudungi oleh kebenaran Tuhan, sehingga semua tulah sudah menyingkir dari bangsa-bangsa, terutama bangsa Indonesia. Darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah membasuh saat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah gereja interdenominasi merek apapun, semuanya ada dalam kasih dan perkenanan ilahi. Itu sudah terjadi, terutama bagi gereja Betani FOG Jombang. Biarlah kasih karunia Tuhan menyinari kami dan bangsa kami, dan membawa pembedaan yang nyata atas hidup kami. Saat ini kami percaya, nafas Allah membawa pemulihan, nafas Allah membawa kehidupan, nafas Allah sudah menyembuhkan dan menyelamatkan. Kami terima hari ini berkat jasmani dan rohani, jaminan perlengkapan rohani, karunia, otoritas dan pengurapan. Dan kami percaya roh pengenalan akan Tuhan itu sudah dicurahkan atas gereja-gereja, terutama gereja Betani FOG Jombang. Biarlah gereja Betani FOG Jombang adalah kemah keintiman dan kemuliaan Tuhan kembali dibangun di setiap gereja, terutama gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih Bapak, kami semua mulai dari Ibu Gembala dan semua penata layanan itu sudah diberikan perkenanan, diberikan Tuhan roh dedikasi, integritas yang benar untuk melayani Tuhan, sehingga kami mengerti pribadi dan hati Tuhan. Kami memiliki integritas yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan. Terima kasih buat panggilan kudus-Mu Tuhan, buat setiap kami semua yang sudah ditentukan untuk selamat, dan kami bawa masuk dan tinggal di dalam kehendak-Nya. Kerinduan yang sempurna sampai 1000 jiwa diselamatkan, sampai semuanya genap dan tuntas atas bangsa kami, atas gereja kami, atas kota kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkat-berkat jasmani dan rohani sudah kami terima. Pemulihan demi pemulihan sudah Engkau nyatakan, baik untuk saudara-saudara kami dengan darah anak domba Allah dan perjanjian Tuhan. Kami terima semuanya. Yang sakit sudah disembuhkan, baik Pak Surya Supeno, baik Cioli, baik Bu Sri Budiarti mamanya Ibu Tim, baik Ibu Shelly, Bu Shirley, baik anak Louis, anak Febe, baik pemulihan Ibu Dewi Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya sudah dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, setiap rumah tangga yang menghadapi persoalan tantangan, kami percaya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur setiap keluarga. Keluarga sudah ada keharmonisan, ada kerukunan, sehingga berkat ilahi sudah dicurahkan dalam setiap keluarga-keluarga, terutama yang mengikuti doa live streaming doa fajar ini. Terima kasih Bapak, sehingga kami percaya apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami semua sudah menerimanya. Maka hal itu sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat keselamatan. Amin. Kami terima berkat keselamatan Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah Amin. kita mulai hari ini. Amin. Akan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberkati Tuhan, disayang Tuhan, menikmati yang baik, memuliakan nama Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya sudah menerima berkat rohani, berkat jasmani. Sama-sama saya katakan. Amin. Ayo yel-yel. Tuhan Yesus.